Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Dan pada saat ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu-lagu pujian untuk memuji Tuhan, karena kita bersuka cita pada hari ini. Kita memujinya. Dan untuk lagu yang pertama, mari kita nyanyi lagu yang bertajuk I Got Peace. Ya, mari kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Ya. I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got joy. I got joy like a fountain. I got joy like a fountain. I got joy like a fountain in my soul. I got joy like a fountain. I got joy like a fountain. I got joy like a fountain in my soul. I got love like an ocean. I got love like an ocean. I got love like an ocean in my soul. I got love like an ocean. I got love like an ocean. I got love like an ocean in my soul. I got peace like a river. I got joy like a fountain. I got love like an ocean in my soul. I got peace like a river. I got joy like a fountain. I got peace, love, joy like a river in my soul. Baik, amin. Sungguh sukacita lagu yang sebentar tadi. Saya percaya kita semua gembira dan merasakan ya bahagia itu. Baik. Untuk lagu yang seterusnya, mari kita menyanyikan lagu yang bertajuk Senyum. Kita senyum karena hari ini kita gembira. Ya. Karena kita berkumpul untuk memuji Tuhan. Kita sukacita dalamnya. Senyum. Senyum dengan muka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dengan muka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan kita semua, senyum gembira. Senyum dengan muka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan kita semua, senyum gembira.
mari kita terus menyanyi lagu yang seterusnya, yaitu Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus ada cinta kasih, dan dalam Yesus ada kemenangan. Mari kita menyanyikan lagu ini. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, cinta kasih lagi. Dalam Yesus ada cinta kasih, dalam Yesus ada cinta kasih. Ada apa? Dalam Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih, kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan, dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus kita menang, dalam Yesus ada kemenangan, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan, pengharapan lagi. Dalam Yesus ada pengharapan, dalam Yesus ada pengharapan. Ada harapan. Dalam Yesus ada pengharapan, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Baik, pada saat ini mari kita masuk ke dalam lagu pembuka kita. Untuk lagu pembuka, mari kita nyanyi Seek Ye First. Carilah dulu kerajaan Allah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, haleluya. Carilah dulu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Dan pada saat ini kita serahkan kepada petugas yang seterusnya. Selamat hari Sabat kepada
kita semua. Jadi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar bacaan cerita mission. Tajuk laporan mission kita pada sabat ini ialah melangkah seperti bayi. Au mau Taure 55 Guinea 29 Ogos. Au mau Taure jatuh sakit dengan teruk selepas suaminya meninggal dunia. Lututnya membekak. Dia menderita sakit yang serius. Dia tidak dapat tidur pada waktu malam. Dia tidak dapat berjalan. Walaupun dia sudah tua, tetapi dia merangkak seperti bayi di rumah keluarga di Conakry, Guinea. Pakcik yang sudah tua amarah, membawa dia ke berbagai hospital, tetapi tiada doktor yang dapat membantu. Pakcik membawa dia kepada Bomo, tetapi Bomo juga tidak dapat membantu. Dia terlantar di rumah keluarga, di mana dia tinggal bersama saudaranya, bapa saudaranya, adik perempuan, dan sedozen saudara mara yang lain. 4 tahun berlalu. Selama 4 tahun, Au mau menderita. Selepas 4 tahun, dia tidak dapat berjalan. Suatu hari, Au mau mendengar kakaknya bercakap dengan pelawat di bilik lain. Pelawat itu membaca dari Alkitab dan berdoa. Au mau bukan seorang Kristen, tetapi dia mahu seseorang berdoa untuknya dengan usaha yang keras. Dia turun dari katil dan merangkak dengan tangan dan lututnya ke bilik sebelah. Dia memohon, tolong berdoa juga untuk saya. Pelawat itu transguli fas sina dauno, terperanjat melihat wanita tua merangkak. Dia tidak berdoa. 3 hari kemudian, Au mau mendengar ketukan di pintu, dan sesaat kemudian Transguli berdiri di sisi katilnya. Katanya, "Mama, saya datang untuk berdoa." Au mau sangat gembira. Transguli membuka Alkitabnya dan membaca 1 Yohanes 4 ayat 4 yang mengatakan, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu ini. Itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini." Kemudian dia menutup matanya untuk berdoa. Katanya, "Tuhan, terima kasih atas kehidupan anakmu. Engkau membenarkan saya
berada di sini. Engkau memberikan saya keberanian untuk berpuasa dan berdoa selama 3 hari yang lalu untuknya. Sekarang saya meminta Engkau menyembuhkan saudara Almau atas nama Yesus pada malam itu. Almau tidur dengan baik buat kali pertama selepas bertahun-tahun kesakitan reda. Keesokan harinya, Tranquilly kembali lagi dan berdoa dengannya. Dia berdoa dan berpuasa untuk Almau selama 2 minggu. Selama suatu hari, Almau tiba-tiba bertanya kepadanya. Katanya, "Di manakah gereja kamu?" Dia memberitahunya alamat gereja Seventh-day Adventist. Ia tidak jauh dari rumahnya, tetapi dia tidak dapat berjalan. Dia meminta pertolongan pada hari Sabat. Tranquilly membawa Almau membonceng motorsikalnya ke gereja. Dia membawa Almau semula pada Sabat yang seterusnya dan seterusnya setiap hari. Almau semakin kuat. Pada hari Sabat keempat, dia berjalan ke gereja bersendirian. Tranquilly sangat terkejut dan kagum melihat Almau berjalan di kawasan gereja. Katanya, "Ini adalah mukjizat Tuhan Yesus." Paci kepada Almau dan ahli keluarga yang lain gembira karena dia merasa lebih baik. Tetapi mereka tidak suka melihatnya pergi ke gereja. Mereka bukan orang Kristen dan mereka merasa bahwa Almau tidak menghormati agama keluarganya. Paci amarah memanggil masyarakat keluarga besar. Sementara sedozen ahli keluarga menyaksikan dia memegang Alkitab hitam dan buku suci tradisional keluarga. Dia bertanya kepada Almau, "Buku mana yang kamu pilih?" "Ingatlah, jika kamu tidak memilih kitab suci kita, kamu tidak lagi menjadi sebahagian daripada keluarga kita." Almau berpikir penyakitnya sepanjang 4 tahun lalu dan bagaimana dia telah sembuh. Dia memandang ke langit, katanya, "Saya memilih kitab buku hitam itu." Paci amarah mengejek Almau. Katanya, "Sekarang kamu telah memilih Alkitab, ambil dan khotbahlah kepada kami," kata Paci kepada Almau. Air mata terbentuk di mata Almau. Dia tidak tahu bagaimana untuk membaca. Katanya sambil menangis, "Kamu tahu bahwa saya tidak tahu membaca. Saya tidak pernah pergi ke sekolah. Tetapi orang yang berdoa untuk saya membaca dari Alkitab yang saya sembuh." Dan saya sembuh, kata Almau.
Saya percaya kuasa dalam Alkitab dapat berbuat lebih banyak untuk saya dan juga untuk kamu. Paci amarah marah menyuruh ahli keluarga untuk mengemas barang milik Amau. Katanya, kamu telah menjadi orang Kristen. Pergilah kepada orang Kristen. Kami tidak mahu ada apa-apa kaitan dengan kamu. Amau tidak mempunyai tempat tinggal. Dia tidur di rumah rakan-rakan di sana sini. Keadaan itu sukar, tetapi dia enggan mengutuk Yesus. Apabila para anggota gereja mengetahui tentang keadaannya, mereka menawarkan dia tempat tinggal untuk tinggal di kawasan gereja. Disitulah dia tinggal hari ini. Kata Amau, saya berterima kasih kepada Tuhan untuk keluarga baru saya. Saya akan bersama Tuhan Yesus selamanya, kata Amau dalam hati Amau. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu pembina ekonomi Kobaya, sebuah sekolah tadika hingga menengah di Kona Kri Grunia, di mana kasih Yesus boleh diajar kepada orang ramai, anak-anak dari keluarga bukan Kristen. Semoga Tuhan memberkati kita. Baik, selamat pagi dan selamat hari Sabat sekali lagi kepada kita semua. Dan pada saat ini bacaan persembahan dan persepuluhan kita adalah bertajuk ketakutan dalam kegelapan. Tunduk, tunduk. Orang-orang menjerit di tengah-tengah kekacauan di dalam bus komersial dengan muatan 42 penumpang pada 16 Oktober 2017. Oleh karena gagal mendapatkan tiket kapal udara dengan harga yang berpatutan, Alana dan Gabriel Miranda memilih untuk melakukan perjalanan pada waktu malam dengan menaiki bus selama 12 jam dari Sao Paulo ke Brasilia, ibu kota Brazil. Mereka dibangunkan oleh teriakan itu dan menyadari bahwa bus itu terayun-ayun ketika melintasi sebuah kawasan terpencil dan bergerak dalam kelajuan yang sangat tinggi. Kemudian mereka mendengar bunyi tembakan. Bang, bang, bang. Cermin kaca yang pecah berterabur di sekeliling mereka. Dua baris di hadapan, mereka melihat pemandu membongkok, coba mengelak dari peluru-peluru yang diarahkan kepadanya dari kereta yang berada di hadapan. Pada masa yang sama, dengan keputusan yang berisiko, pemandu bus coba untuk memotong dan mungkin melanggar kereta tersebut. Dia tahu bahwa jika dia memberhentikan bus itu, selain daripada mengambil barang-barang yang berharga, perompak yang bersenjata itu mungkin akan mencederakan para penumpang. Walaupun kami dapat melepaskan diri dari tembakan itu, kami mungkin akan mati akibat kemalangan, fikir Alana. Lalu
dia menutup tangannya ketika sesuatu yang panas jatuh ke atas tangannya itu. Dan hanya menyadari beberapa lama kemudian bahwa ia adalah sebutir peluru. Akhirnya mereka tiba di sebuah stasiun polis. Dan perompak-perompak itu membatalkan rancangan mereka. Sungguh ajaib, kesemua penumpang selamat, kecuali seorang yang telah tertembak tangannya. Mujurlah, dia tidak cedera parah. Oleh karena Gabriel dan Alana duduk hanya 2 baris di belakang pemandu bus. Mereka masih tertanya-tanya bagaimana mereka terlepas dari peluru-peluru tersebut. Bagaimana kita boleh memberikan persembahan kesyukuran kepada Tuhan pada saat akan datang? Tanya Alana dan Gabriel kepada ayah mereka, seorang pendeta Advent. Ia seharusnya tambahan kepada persembahan janji, persembahan tetap dan sistematik kita. Kata mereka, masih merasa begitu bersyukur dan kagum dengan penyelamatan besar dari Tuhan. Kamu boleh menanda persembahan kesyukuran pada sampul persembahan kamu, kata ayah mereka. Dan sementara kamu memasukkan sampul itu ke dalam bakul, kamu boleh menyembah dia dengan mengucapkan doa kesyukuran yang pendek. Dia menambah lagi, Alana dan Gabriel percaya bahwa hanya melalui ayat Alkitab tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Mereka selamat. Rayuan, apakah ada sebab untuk Anda bersyukur pada hari ini? Anda juga mengakui rahmat-Nya yang tidak berkesudahan dengan beribadah kepadanya melalui persembahan. Doa, ya Tuhan, terimalah ibadah kami pada pagi ini. Baik, amin. Itu saja bacaan persembahan dan persepuluhan kita pada sabat ini. Terima kasih. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada semua umat-umat Tuhan di mana saja berada pada pagi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab berkat yang berkelimpahan kita sudah nikmati, kehidupan, kesehatan setiap masing-masing kita. Sebelum kita mula, kita tunduk kepala dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami, Tuhan semesta alam langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak, Yakub dan Daud, Tuhan yang kami sembah dan yang kami kenal hanya melalui Tuhan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, sahabat yang indah, telah Engkau sediakan kepada kami supaya kami akan meninggalkan segala kesibukan, berehat daripada segala penat lelah, dan Engkau telah menyediakan untuk kami juga bersatu memuliakan Tuhan. Terima kasih pada saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan Engkau yang akan membantu sehingga kebaktian ini akan dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Bapa, mengampuni kelemahan dosa-dosa kami. Inilah doa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, pada saat pagi ini untuk tidak membuang-buang waktu, maka saya akan langsung sahaja membawa sebuah khutbah untuk renungan kita bersama, yaitu kemerdekaan Kristen. Ayat yang kita pilih adalah di dalam Galatia pasal 5 ayat 1, di mana mengatakan begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Amin. Ayat ini kita memuji Tuhan sebab mengikut apa yang dikatakan ayat ini kita sudah dimerdekakan. Umat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
pada 31 Ogos setiap tahun, maka seluruh rakyat Malaysia akan merayakan hari kemerdekaan untuk memperingati saat-saat di mana negara kita dibebaskan daripada penjajahan. Dan sudah pasti 31 Ogos adalah saat yang dinanti-nantikan. Saat-saat yang akan membuatkan kita bergembira atas sebab pada waktu itu kita akan memperingati di mana negara kita telah dibebaskan daripada penjajahan Barat pada waktu itu. Hadirat Tuhan, kemerdekaan adalah saat-saat, kalau kita lihat di sini, saat di mana sebuah negara memiliki hak penguasaan penuh terhadap wilayah di seluruh negaranya. Dan bahkan juga dikatakan itu adalah saat di mana seseorang mendapatkan hak untuk mengendalikan dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Kebebasan. Dan pada masa ini, hanya beberapa hari lagi kita akan menyambut hari kemerdekaan kita, yang mana pada waktu itu nanti adalah untuk mengingati di mana kita telah dibebaskan daripada penjajahan. Saya percaya ada ramai lagi ahli keluarga kita yang mempunyai pengalaman saat-saat negara ini dijajah. Dan kita boleh tanya kepada mereka. Saya sudah pernah bertanyakan itu kepada keluarga yang sempat mengalami saat penjajahan. Dan di kalangan mereka ada yang memberikan kesaksian atau cerita di mana pada waktu itu adalah saat-saat yang memang semua mereka tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan apa sahaja seperti sebelum dijajah. Apabila sesebuah negara itu dijajah, dia akan kehilangan kuasanya. Bahkan pribadi yang mengalami saat itu dikatakan mereka mengalami masalah seperti kurang makanan. Bahkan ada di kalangan mereka mengatakan di sepanjang waktu itu mereka hidup dalam ketakutan. Kehidupan tidak aman. Atas sebab ada waktunya pihak penjajah melakukan tindakan yang agak kasar, yang boleh membuatkan mereka tercedera, dikatakan di situ. Baik, di zaman ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita dilahirkan di dalam sebuah negara yang sudah bebas daripada penjajahan. Kita telah dibebaskan daripada penjajahan. Dan bahkan pada 31 Ogos 1957 itu, laungan kemerdekaan telah dilaungkan oleh Perdana Menteri kita, mantan Perdana Menteri kita yang pertama, Tengku Abdul Rahman. Hadirat Tuhan yang dikasihi, meskipun kita tidak pernah mengalami pengalaman dijajah, tetapi di dalam kehidupan kerohanian kita, sebelum kita mengenal dan menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita ini, kita sedang dijajah oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kita dijajah oleh kuasa-kuasa yang tidak kelihatan. Lebih jelas, kita dijajah oleh kuasa-kuasa setan. Kita tidak bebas, bahkan kita dipaksa oleh kuasa-kuasa kegelapan ini untuk mengikuti apa yang mereka kehendaki. Kita lihat bagaimanakah keadaan ketika kita masih lagi di dalam jajahan kuasa-kuasa kegelapan. Kalau kita membaca di dalam kitab Roma pasal 1, kita boleh buka dan baca Roma pasal 1.
Kita lihat ayat 29, ayat 30, dan ayat yang ke-31. Ini adalah keadaan kita ketika kita dijajah ataupun ketika kita dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan ini. Dalam ayat yang ke-29 dikatakan begini, ya, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Ya, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Ayat yang ke-31, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Inilah kehidupan seseorang ketika dia sedang dalam jajahan kuasa-kuasa setan ini. Kita melihat, ya, baik sekali mungkin ayat ini ditanda supaya kita boleh melihatnya semula. Bagaimana keadaan seseorang itu apabila ataupun ketika dia sedang dijajah oleh kuasa kegelapan. Tidak ada kebaikan yang mereka boleh lakukan. Mereka hanya berseronok melakukan segala kejahatan, bahkan segala jenis ketidakkebaikan mereka lakukan atas desakan, atas dorongan kuasa-kuasa kegelapan yang telah menjajah, menguasai kehidupan mereka pada waktu itu. Itulah gambaran kehidupan ketika dalam jajahan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menghendaki supaya kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Jika masih ada di kalangan kita yang belum sungguh-sungguh, maka pada saat inilah kita nekat dan katakan kepada Tuhan, saya mau sungguh-sungguh mengalami dan memiliki kemerdekaan. Katakan kepada Tuhan, saya tidak mampu ya Tuhan, tetapi mampukan saya supaya saya boleh melakukannya. Hidup kita setelah mengenal dan menerima Tuhan Yesus, maka kuasa penjajah itu telah meninggalkan kita, dan kita telah dikuasai oleh satu kuasa yang penuh dengan kasih. Dikatakan di sini, setelah hidup kita dikuasai oleh Tuhan, maka kita tidak lagi dijajah. Setiap perbuatan-perbuatan jelek, hawa nafsu yang jahat, dan segala sesuatu yang menentang, melawan kehendak Tuhan, setelah kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka semuanya itu telah dihapuskan, telah dimatikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita melalui baptisan. Namun walau bagaimanapun, satu hal yang perlu untuk kita berhati-hati, sebab walaupun kita sudah dibebaskan, penjajah itu dia tidak akan pernah duduk diam. Dia akan selalu datang mencuba dan mencuba. Apabila kita lalai dalam kehidupan, tidak mustahil dia akan menjajah kita semula. Kita melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 1e. Dikatakan begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jadi setelah kita dimerdekakan oleh kematian Yesus, dan bahkan kita telah menerima dia melalui baptisan, maka nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia pada waktu itu, bahkan juga setelah ayat ini dibacakan kepada kita, maka nasihat ini adalah untuk kita, untuk supaya kita sentiasa dalam kemerdekaan. Maka Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita akan
terus berdiri teguh. Bagaimana kita boleh berdiri teguh? Di dalam dunia ini, ya, ada dua golongan manusia. Sebagaimana yang kita boleh lihat dalam Matius 7 ayat 24 sehingga ayat yang ke-27. Ya, dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ya, ini adalah golongan yang mempertahankan kemerdekaannya. Bagaimana dia mempertahankan kemerdekaannya? Dia mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin itu. Puji Tuhan. Ya. Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 25. Bagaimana supaya kemerdekaan yang kita miliki ini kekal? Dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia oleh perbuatannya. Untuk mengekalkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan kerohanian kita, nasihat ini sungguh baik, bahkan menguatkan kita. Di mana diingatkan kepada kita, ya, supaya kita meneliti hukum. Semua kita tahu, ya, bahkan semua umat-umat Kristen di dalam dunia ini, apabila disebut hukum, mereka tahu itu adalah hukum yang memerdekakan, atau hukum yang membantu kita untuk mengenal segala kesalahan dosa kita, yaitu hukum 10 yang dikatakan adalah sebagai cermin untuk kita melihat kehidupan kita, sehingga apabila kita dapati ada hukum-hukum ini ya tidak dipatuhi, maka hal yang penting sekali kita akan berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dosa kita diperlihatkan melalui hukum ini. Tanpa hukum ini, saya dan saudara tidak pernah tahu apakah kesalahan dosa kita kepada Tuhan. Nah, kita sungguh-sungguh, dikatakan di sini, apabila kita sungguh-sungguh melakukannya, kita akan berbahagia oleh perbuatan kita. Kita semestinya merenungkan firman Tuhan, bahkan menghayatinya, ya, menelitinya, dan juga melakukannya dengan tekun, sehingga kita akan tetap berada di dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan menjadi hukum kehidupan dengan maksud memerdekakan kita dari dosa dan kuasa iblis, ya, memerdekakan kita daripada dunia ini, cengkaman dunia ini, bahkan memerdekakan kita daripada hawa nafsu, ya, di dalam dunia ini. Mereka yang melakukan firman Tuhan akan berbahagia oleh perbuatannya. Mereka mempunyai kekuatan untuk bertahan di dalam menghadapi pencobaan, di dalam menghadapi kesulitan di dalam dunia ini, ya, yaitu pencobaan-pencobaan yang boleh membuatkan kita jatuh ataupun menjalani kehidupan bercanggah dengan Tuhan. Apabila kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan membantu kita untuk menghadapi semua pencobaan itu dan meneguhkan kita sehingga kemerdekaan akan terus kita miliki sampai Yesus datang kali yang kedua. Galatia 5 ayat 1b. Ya, kita baca. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Kalau kita lihat di sini,
Diingatkan kepada kita sekali lagi, jangan sekali-kali kita membiarkan diri kita dijajah lagi. Ya, jangan lagi biarkan diri kita dikenakan kuk perhambahan. Maka itu umat Tuhan yang dimuliakan, di dalam menjalani hidup kita di dalam dunia ini, sudah pasti kita mengalami banyak cabaran dan banyak dugaan. Ya, walaupun kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dikuasainya, tetapi apabila kita tidak berhati-hati, maka pihak penjajah itu, kuasa-kuasa kegelapan itu akan selalu mengintai. Dan dia akan mengambil peluang untuk supaya kita akan menjadi miliknya semula. Maka itu marilah kita terus berjuang. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Supaya kita tetap berada di dalam kasih dan juga berada di dalam kehidupan yang lebih baik. Ya, sebab dikatakan kehidupan bersama Tuhan itu adalah kehidupan yang lebih baik berbanding dengan kehidupan yang ditawarkan ataupun kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Satu hal yang penting untuk diingat, jangan lagi kita membiarkan diri kita dijajah sekali lagi oleh kuasa kegelapan. Semoga Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala. Saya pimpin dalam doa. Sekali lagi ya Tuhan Bapa Surgawi, kami datang kepadamu untuk bersyukur atas berkat pimpinan penjagaan-Mu di sepanjang khotbah ini disampaikan. Mohon supaya setiap kami diberkati dan bahkan dikuatkan supaya kami akan mempertahankan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan supaya kami selalu datang kepada Tuhan untuk memohon kekuatan supaya kami sentiasa hidup dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati semua kami yang ada bahkan yang menyaksikan khotbah ini. Di mana saja mereka berada, berkati, kuatkan hati dan iman mereka untuk menghadapi kehidupan masing-masing. Kami tidak putus-putus ya Tuhan mendoakan khusus untuk mereka yang berada di barisan hadapan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ketika ini. Mohon supaya Tuhan memberkati setiap satu mereka, melindungi mereka daripada bahaya jangkitan dan menguatkan hati dan iman mereka untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Dan mohon supaya Tuhan mengilhamkan kepada mereka yang dipertanggungjawabkan untuk supaya mereka akan menemui vaksin bagi mengatasi wabak ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin.